Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salwa Alvesa. Kali ini saya akan mewawancarai salah satu pelamar kerja yang melamar di perusahaan Citra Nusa Bangsa. Permisi Bu, Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam, silakan duduk. Kasih. Selamat pagi, terima kasih kamu sudah datang pada undangan hari ini. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Salwa Alvesa. Saya di sini sebagai tim dari HRD. Hari ini saya akan berbincang-bincang tentang diri Anda sejauh ini. Baik, saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada kamu. Apakah kamu bersedia menjawabnya? Terima kasih Bu, saya bersedia menjawab pertanyaan dari Ibu. Baik, pertanyaan pertama, apakah kamu bisa menceritakan tentang diri kamu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wima Setia. Saya lulusan dari S1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Saya di sini berumur 19 tahun dan saya terbiasa dengan menulis, mengedit, dan berkomunikasi secara efektif. Pertanyaan kedua yaitu, apa alasan kamu melamar di perusahaan ini? Baik Bu, di sini posisinya saya sesuai dengan latar belakang saya dan saya ingin berkembang di lingkungan kerja yang profesional di perusahaan itu. Baiklah, pertanyaan ketiga, ceritakan apa kelebihan dan kekurangan yang ada pada diri kamu. Baiklah, di sini kelebihan saya yaitu saya teliti dan komunikatif, dan kekurangan saya kadang terlalu perfeksionis tapi sedang belajar untuk lebih fleksibel Bu. Baik, pertanyaan saya selanjutnya, apa pengalaman kerja kamu yang paling relevan? Baik Bu, saya pernah magang atau kerja sebagai penulis atau editor konten, terbiasa menyusun teks, mengoreksi dan menyampaikan informasi secara efektif Bu. Baik, pertanyaan saya yang terakhir yaitu, apa target kerja kamu di masa depan? Saya di sini ingin menjadi profesional yang asli dari bidang bahasa dan komunikasi, serta terus berkembang dalam dunia kerja. Baik, terima kasih atas waktunya dan jawaban-jawaban kamu hari ini. Untuk informasi selanjutnya akan kami hubungi. Semoga hari kamu menyenangkan. Terima kasih atas kesempatannya hari ini. Saya izin pamit Bu. Baik, dipersilakan. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tri Ramanda. Kali ini saya tidak sendiri, saya sedang bersama salah satu mahasiswa berprestasi Universitas Negeri Padang, yaitu Kak Nur Husna Putri, sebagai seorang winner Putri Kampus Sumatera Barat tahun 2024. Halo Kak. Hai. Pastinya teman-teman semuanya banyak yang penasaran nih, mau tahu siapa sih Kak Ana ini. Langsung saja kita tanya-tanya kepada Kak Ana. Jadi boleh Kak perkenalkan namanya dan Kakak udah semester berapa sekarang? Oke, baiklah, perkenalkan, nama aku Nur Husna Putri, biasanya dipanggil Ana. Sekarang aku menempuh pendidikan semester 1 di program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Kalau boleh tahu kelahiran berapa nih Kak? Kalau Ana sendiri itu kelahiran tahun 2006. Berarti Ana nih umurnya 19 tahun sekarang ya? Masih 19 tahun. Kakak ini orang mana Kak, kalau boleh tahu? Kalau untuk Ana itu orang asli Riau. Baik, selamat ya Kak atas kemenangan Kakak. Apa yang Kakak rasakan saat nama Kakak diumumkan sebagai seorang winner Putri Kampus Sumatera Barat pada tahun 2024? Ya tentunya pastinya yang pertama kita merasakan bahagia ya, dan sedikit terharu karena mungkin
bagi diri Ana sendiri itu nggak bisa merasakan bahwasannya Ana tuh bisa sampai di titik menjadi winner. Tapi untuk target menjadi winner itu ada ketika diumumkan siapa yang winner itu langsung, ya Allah, alhamdulillah ternyata cita-cita selama ini dapat tercapai juga. Boleh Kak ceritakan sedikit awal mula Kakak tertarik untuk mengikuti ajang ini dan apa motivasi Kakak untuk mengikuti ajang ini? Oke, jadi alasan pertama untuk mengikuti ajang atau kegiatan ini adalah yang pertama, aku sendiri itu dari SMA udah tertarik di bidang perpijanan namanya. Nah, jadi kalau di SMA dulu itu tidak ada yang namanya seperti ini karena kebetulan aku juga seorang siswa yang sekolahnya itu di desa bukan di kota. Jadi untuk ajang seperti ini nggak ada. Jadi memang udah meniatkan dari SMA untuk mengikuti ajang ini ketika berada di dunia perkuliahan. Dan motivasi terbesarnya itu datang ketika waktu itu aku sedang mencari informasi dan melihat beberapa pemilihan yang ada di Sumatera Barat, mulai ada putri hijab, ada putri kampus, terus ada kayak duta-duta UNP, duta univ lainnya. Nah di situ waktu itu kebetulan lagi ada pemilihan duta Universitas Negeri Padang. Nah aku melihat nih banyak dari duta-duta lain berkumpul di meja VIP lah ibaratnya. Nah di situ aku sangat tertarik dan berpikir kapan ya aku bisa seperti itu, dan itu menjadi motivasi aku untuk mengikuti acara kegiatan ini. Untuk sejauh ini apa sih Kak tantangan terbesar yang pernah Kakak hadapi? Kalau untuk tantangan terbesarnya itu adalah mulai dari niat dalam diri kita. Terkadang seperti yang aku bilang tadi, awalnya aku semangat nih untuk ikutin ini, terus tiba-tiba nanti ketika di pertengahan ajang tuh kayak aduh capek banget ya gitu, kayak udahlah nggak mau ikut lagi gitu. Tapi dari beberapa tantangan itu kita harus bisa nih memastikan bahwasannya dengan adanya tantangan itu kita tidak boleh berhenti dan putus asa. Terus untuk tantangan terbesarnya juga dikarenakan Ana adalah orang Riau, jadi ketika ke Sumbar ini itu dalam persyaratannya kita disuruh untuk mencari gaun-gaun yang akan kita pakai. Nah itu Ana sangat sulit untuk mencari sponsor yang ada di Kota Padang ini karena Ana masih belum banyak mengenali orang-orang yang ada di sini. Itu aja sih mungkin tantangan terbesarnya. Baik. Apa pelajaran yang bisa diambil setelah mengikuti ajang ini? Oke, pelajaran yang bisa diambil setelah mengikuti ajang ini tentunya ini menjadikan diri kita lebih dewasa. Kita juga akan mendapatkan banyak relasi, yang mana relasi ini nantinya akan berguna untuk kita di dunia kerja. Dan kita juga mendapatkan pembelajaran bagaimana caranya menjadi konten kreator, bagaimana caranya untuk memotivasi orang lain. Dan ini juga bisa menjadi wadah bagi kita untuk melihatkan potensi kita kepada orang banyak. Baik, terima kasih Kak Ana karena sudah memberikan waktu untuk kita wawancara. Dan untuk teman-teman semuanya, itulah tadi wawancara kita sama Kak Ana. Jika teman-teman semuanya ingin mengenal lebih Kak Ana, silakan tanya-tanya sendiri, boleh tanya-tanya ya Kak. Tanya-tanya dan follow sosial medianya Kak Ana. Baik, teman-teman semuanya, itulah tadi wawancara dari Kak Ana. Sampai jumpa di wawancara mahasiswa berprestasi di Universitas Negeri Padang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.